Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Falepi dari Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamanan sistem operasi. Model-model keamanan dalam sistem operasi. Perancangan sistem operasi yang aman. Bentuk serangan terhadap sistem operasi. Contoh sistem operasi yang aman. Keamanan sistem. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu 1. Keamanan eksternal, atau yang disebut juga dengan external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau yang disebut hacker dan bencana, seperti kebakaran dan kebanjiran. 2. Keamanan interface pemakai, atau yang disebut user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. 3. Keamanan internal, atau yang disebut dengan internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Istilah keamanan dan proteksi sering digunakan secara bergantian untuk menghindari kesalahpahaman. Istilah keamanan mengacu ke seluruh masalah keamanan dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Perancangan sistem yang aman. 1. Mencegah hilangnya data. 2. Mencegah masuknya penyusup. Lapisan keamanan. 1. Lapisan fisik. Membatasi akses fisik ke mesin. 2. Backup data. 3. Mendeteksi gangguan fisik. 4. Mengontrol akses sumber daya. 2. Keamanan lokal, berkaitan dengan user dan hak-haknya. 3. Keamanan root. Keamanan root. Jangan pernah menggunakan seperangkat utilitas login atau yang disebut dengan utilitas sebagai root. Mereka menjadi sasaran banyak serangan dan sangat berbahaya bila dijalankan sebagai root. Jangan membuat file untuk root. 2. File atau security berisikan daftar terminal-terminal tempat root dapat login secara baku pada Red Hat Linux. Diset hanya pada konsol virtual lokal. Berhati-hatilah saat menambahkan yang lain ke file ini. Anda seharusnya login dari jarak jauh sebagai pemakai biasa dan kemudian jika Anda butuh, mudah-mudahan melalui SSH atau saluran terkripsi lain, sehingga tidak perlu untuk login secara langsung sebagai root. Selaku perlahan dan berhati-hati ketika menjadi root. Tindakan Anda dapat mempengaruhi banyak hal. 4. Keamanan file dan sistem file. 5. Keamanan password dan enkripsi. 6. Keamanan kernel. 7. Keamanan jaringan. Bentuk serangan terhadap SO atau yang disebut sistem operasi. Ancaman sistem operasi Windows berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh SANS Institute. 1. Internal Information Service atau yang disebut IIS. 2. Microsoft SQL Server atau yang disebut dengan MS SQL. 3. Windows Authentication atau yang termasuk dalam LM hashing.
4. Internet Explorer. 5. Windows Remote Access Service. 6. Microsoft Data Access Component. 7. Windows Scripting Host. 8. Microsoft Outlook dan Outlook. 9. Windows Peer-to-Peer File Sharing. 10. Simple Network Management Protocol. Bentuk serangan terhadap sistem operasi. 1. Ancaman yang terjadi pada Unix berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh Sun Institute. 1. Bin Domain Name System. 2. Remote Procedure Calls. 3. Apache Web Server. 4. General Unix Authentication. 5. Clear Text Service. 6. SendMail. 7. Simple Network Management Protocol. 8. Secure Shell. 9. Misconfiguration of Enterprise Service. 10. Open Source Socket Layer. Berdasarkan masalah ancaman pada sistem operasi ini dikenal sebuah istilah vulnerabilitas. Vulnerabilitas secara universal adalah keadaan di mana memungkinkan penyerang mengeksekusi perintah sebagai user lainnya. 2. Memungkinkan penyerang untuk mengakses data yang berbeda dengan batasan akses untuk data tersebut. 3. Memungkinkan penyerang untuk memalsukan diri sebagai pihak lain. 4. Memungkinkan penyerang untuk melakukan denial of service. Sistem operasi yang aman. Sistem operasi yang sudah dirancang pastinya memiliki perangkat pengamanan yang harus selalu dimonitor atau ditinjau. 2. Peninjauan sistem operasi dilakukan karena 1. Ditemukannya lubang keamanan atau yang disebut dengan security hole. 2. Kesalahan konfigurasi. 3. Penambahan perangkat baru, hardware atau software. Sistem operasi yang aman. 1. SecureBlitz 2020 3 most secure operating system. 1. Linux OS. 2. OpenBSD. 3. The Amnesial Incognito Live System. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.